Jadi di situ kita sampai melakukan hal yang nggak kita inginkan gitu Bang. Kita mengikuti apa maunya dia gitu kan. eh saya disuruh apa namanya, ngisi barangnya dia gitu kan Bang. Saya ini laki-laki gitu kan ya, cuman mungkin jalan hidup saya gitu kan ya, yang harus saya jalani seperti itu gitu. Anak saya bilang, dia buka tas saya, di situ ada kayak bedak gitu kan. "Eh, bapak bayi ya," kata dia ngomong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang gak tampan-tampan banget tapi bisa bikin kamu nyaman. Buat penonton saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber di mana dia mempunyai perjalanan hidup yang luar biasa. Pontang-panting cari nafkah sampai akhirnya dia bisa tiba di sini untuk membagikan ceritanya kepada kita. Nggak usah nunggu berlama-lama. Takutnya kalau udah nunggu lama-lama, dia malah sama yang lain. Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Rino. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Rino udah hadir nih Bang. Di studio kita di sini. Bang Rino, gimana kabarnya Bang Rino? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bang. Ya. Perjalanan gimana tadi ke sini? Macet, lancar? Agak sedikit lancar. Agak sedikit lancar ya. Mungkin karena udah agak malam kali ya Bang ya. Betul. Oke Bang Rino, Bang Rino ini sekarang seorang terapis ya? Iya betul. Oke, mulai tahun berapa tuh Bang mulai pijit terapis? Kalau untuk pijit terapis 2011. Oh, lama juga ya. Iya. Udah hampir 20 tahun lebih ya. 10 tahunan ya. 10 tahun. Hampir 15 tahun ya. Iya. Oke, Bang Rino udah siap nih Bang buat cerita nih Bang. Siap. Oke, silakan Bang Rino. Oke. Jadi saya awalin dulu ya. Bahasanya saya sebelum jadi seorang terapis, saya kan mempunyai cita-cita gitu kan. Saya lahir dari kampung gitu kan. Dari kampung yang mempunyai cita-cita pengen sukses gitu kan. Iya. Coba merantau ke Jakarta. Ya sebelum jadi terapis kita kerja gitu. Kerjalah di salah satu perusahaan gitu kan. Sampai saya itu pada akhirnya itu 2005 ya. 2005 sampai akhirnya saya menikah di 2008. Oke. 2008 terus berhenti di situ. Di situ saya berhenti untuk mencari pekerjaan tuh agak susah ya. Jadi saya serabutan dulu nih. Saya ikut dagang, ikut apa sampai saya ngamen dari rumah ke rumah. Sampai pada suatu hari saya tuh ngelihat ada pelang lowongan kerja gitu kan. Di satu ruko gitu kan. Saya lihat lowongan kerja. Lo kerja apa nih gitu kan. Saya lihat ada gambar kaki gitu kan. Saya kan nggak ngerti lah istilahnya, seperti refleksi itu nggak ngerti sebenarnya. Saya masuk, saya langsung nanya apa ada lowongan nggak. Kata dia nyari yang pengalaman. Langsung kata saya belum ada pengalaman untuk itu. Nah, dia minta nomor kontak gitu kan, nomor handphone. Seminggu kemudian saya ditelepon, bahwasannya saya bisa kerja di situ, cuman dengan catatan saya belajar dulu. Nah selama sebulan saya itu belajar sampai saya itu bisa menguasai berapa teknik untuk pijit ya. Sampai saya langsung mulai kerja, mengalir gitu kan, mengalir. Tiba-tiba
waktu itu siang ya. Siang itu kan kondisi itu agak sepi ya. Agak sepi. Kata itunya eh, adminnya, Mas katanya kerja ya. Oh iya siap. Di situ saya nggak ada perasaan karena saya belum pernah gitu kan ya, belum pernah mengalami selama saya mijit itu kan. Nah di situ eh, saya lihat dia udah langsung telanjang bulat. Nah sedangkan biasanya kan kita tawarin, Pak mau pakai celana pendek. Nah itu dia enggak, langsung telanjang bulat. Saya pas masuk dia udah telanjang bulat gitu kan. Ini laki-laki ya? Laki-laki, Oh, oke. laki-laki karena saya emang di tempat saya kerja itu emang laki-laki untuk laki-laki gitu. Oke, saya tutup loh. Saya tutup sesuai SOP, saya tutup pakai handuk badan sampai ke betis lah gitu ya. Setelah itu oke, balik badan tiba-tiba dia ini dibuka sama dia kan, dibuka minta sesuatu yang belum pernah saya alami gitu gitu kan. Terus itu dia langsung duduk, dia duduk megang-megang saya. Maaf Pak, maksudnya apa nih gitu. Sedangkan kondisi itu saya kan di lantai 2 ya, sepi nggak, karena hari itu emang nggak ada pasien lah gitu kan. Terus itu nanti saya kasih uang kata dia. Maksudnya gimana? Saya minta diiniin, minta dikeluarin kata dia kan. Oh, oke. Minta dikeluarin. Kata saya nggak bisa Pak, bilang gitu kan. Terus dia itu maksa gitu sampai saya tuh di Uber lah gitu ya istilahnya, sampai saya tuh mepet ke tembok gitu, saya sampai keringetan gitu kan ya. eh Gimana ya istilahnya, saya gemeter juga waktu itu kan, gemeter. Saya bingung nih karena saya juga masih baru takutnya kalau saya nggak mengikuti customer ini, takutnya ada kesalahan untuk saya karena saya kan istilah jasa gitu kan ya. eh Akhirnya saya disitulah terjadi, saya kasih oil, saya kasih krim gitu kan, ya udah saya kocokin gitu. Ya udah tuh saya langsung selesai. Selesai saya langsung turun. Saya saya bilang, kata saya, Mbak saya mau resign gitu kan. Kenapa Mas, kata dia. Ya karena ada sesuatu, saya bilang gitu kan. Kata dia, emang kenapa, diapain, kata dia. Dia minta saya kocokin, bilang gitu kan. Terus kamu kocokin? Iya, saya bilang gitu. Saya takut, bilang gitu kan. Terus itu ada temen yang mungkin udah senior di situ ya. Dia bilang, ini dunia kita Mas, dunia pijit kita seperti ini gitu loh. Jadi bahasanya dunia pijit kayak kita ini nggak bakalan jauh dari situ. Oke. Jadi mungkin ini buat seniornya tuh Udah tahu, udah tahu udah ya. tahu. Oh gitu, bilang gitu. Jadi terserah kalau misalkan Mas mau lanjut, ya lanjut. Cuman kalau misalkan Mas nggak mau ngelakuin hal itu, Mas bisa tolak, kata dia begitu kan. Saya pikir lagi, oh saya istilahnya baru di sini, soalnya saya istilahnya, sedangkan saya belajar pun itu udah selama 1 bulan gitu untuk belajar itu. Masa iya saya langsung menyerah gitu kan. Oke gitu kan. Ya udah. Berjalan. Ya enggak selalu yang datang customer itu pada seperti itu, enggak gitu kan. Ini
awal mula gitu kan, awal mula. Nah terus itu saya itu pernah juga kedatangan tamu dari luar negeri lah gitu, apa ya, dari daerah Malaysia gitu kan. Dia datang, ya saya kebetulan rollingan gitu kan, rollingan saya langsung oke, biasa gitu kan, biasa. Pas balik badan kan biasanya kita kan tengkurap dulu tuh, tengkurap dulu, setelah balik badan dia mulai posisi apa nama yang ini kan tempat pijit ini kan kayak kayak apa namanya, jadi bukan di lantai gitu, bukan, jadi posisi kita mijit kan berdiri nih. Berdiri. Nah pas balik badan itu dia langsung megang saya gitu kan. Megang, Pak maaf maksudnya apa nih, bilang gitu kan. Boleh nggak katanya buka celananya, buka celana, kata saya. Nggak bisa Pak, bilang gitu, nanti saya kasih uang kok, kata dia. Nah karena gambaran saya kan, karena mereka datang itu kan emang nggak paling ya mereka berani bayar kita mah paling 200-300 kan. Saya bilang kalau mau buka celana berani nggak bayar 1 juta, bilang gitu kan. Ini maksudnya celana. Celana saya, Oh, oke. celana saya. Oke. Cuma buka celana aja, kata saya 1 juta. Kata dia sampai tawar menawar, katanya mahal banget, kata dia. Oh iya dong, bilang gitu kan. Terus itu sampai nego itu saya ingat banget itu 600.000. 600.000 enggak, kata saya. Langsung mohon maaf saya nggak bisa. Ya itu selamatlah di situ ya. Oke. Di situ selamat. Besoknya ada lagi. Tiba-tiba ada customer datang ganteng, terus itu dia langsung ngasih uang 200.000. Dia seorang pegawai bank. Langsung bilang, Mas pegang nih uang tipnya. Saya langsung kaget nih. Kata saya belum kerja udah dikasih uang tip. Nah di situ sambil mijit dia nggak itu, dia ngomong terus, Mas pernah nggak sih dapat customer yang macem-macem gitu kan? Oh nggak pernah Pak, bilang gitu. Oh gitu ya, katanya. Terus langsung bilang, Mas punya barang gede nggak? Bilang gitu kan. Kecil Pak, bilang gitu. Ya ukuran Indonesia lah, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, boleh nggak saya pegang, kata dia. Kata saya, nggak bisa Pak, bilang gitu. Saya nggak seperti itu gitu kan. Singkat ceritanya itu sampai selesai, cuman dia cuman sekedar megang doang ya, megang gitu, cuman nggak sampai itu. Yang lucunya itu pas selesai, Mas maaf uang tadi saya ambil lagi ya, kata dia. Itu lucu banget, saya ingat, saya langsung sakit, saya kaget deh. Oh iya Pak, iya soalnya saya takut dibilang nyogok ntar Mas, kata dia. Diganti sama dia 20.000, dari 200.000 diganti 20.000 uang tipnya. Oke nggak apa-apa, bilang gitu kan. Nah oke itu lanjut, istilahnya ya biasa kan, saya biasa gitu kan. Jadi saya itu pernah panggilan gitu kan, panggilan ke satu apa namanya, satu kayak kosan gitu, kayak kosan gitu. Saya datang, dia langsung apa namanya, buka baju, buka semua gitu kan. Terus lampu dimatiin, cuman ada lampu kecil gitu kan, kayak istilahnya lampu apa gitu, samar gitu kan. Langsung itu ganteng orangnya, kayak orang Arab, brewok gitu ya. Nah pas itu
dia langsung meluk saya gitu kan, langsung apa namanya, saya nggak tahu istilahnya, namanya kita itu dia kan nggak langsung apa nama tengkurap gitu, nggak, dia langsung celentang gitu kan istilahnya. Ya kita ngikut aja ya, namanya kita tamunya dia gitu kan. Langsung saya dorong gitu kan, saya dorong, dia langsung teriak, dia nyalain lampu, dia langsung pakai celana, eh, tolong katanya. Loh, kata saya, kok tolong, kamu katanya kamu nyakar saya, katanya kamu nyakar saya, maksudnya apa nih? Langsung di situ kan terjadi istilahnya itu, mungkin denger sebelah itu datang kan, datang, kenapa katanya, dia katanya nyakar saya, dia mau itin saya gitu katanya. Loh, kata saya, orang saya mau diitin nama dia, saya bilang gitu, kenapa kok jadi saya gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau uang, saya mau minta uang 2 juta kalau nggak salah itu kan. Dia minta ganti rugi katanya, karena kamu udah nyakar saya. Manipulatif dia. Nah, kata saya, bang, tolong bang, kata saya nggak pernah ngelakuin hal itu, saya bilang gitu. Justru saya mau dilecehin, bilang gitu kan. Mungkin mereka udah kong kali kong nih. Kata dia, nggak bisa bang, mungkin ini kalau hal seperti ini nanti bisa rame nih katanya kalau dia teriak, bilang gitu kan. Saya langsung, gimana nih, kata saya, kalau rame nanti saya malu gitu kan ya, malu saya gitu kan. Ya udah, saya kasih uang cuman 1 juta tuh. Saya kasih uang 1 juta. Bukan dapat uang malah hilang uang gitu ya. Bener tuh. Iya. Oke, saya kayaknya nggak ikhlas banget tuh, nggak ikhlas saya. Jadi ya udah, saya kayaknya agak sedikit trauma gitu. Agak sedikit trauma bang. Jadi istilahnya gimana ya, saya harus kerja apa lagi nih gitu kan. Sedangkan usia makin bertambah gitu kan. Ya. Pernah juga satu kejadian gitu kan. Saya dapat panggilan juga tuh, panggilan ke apartemen. Jadi di apartemen itu pakai akses gitu kan, akses kayak hotel gitu kan ya, pakai ya Kartu akses lah ya. akses lah gitu. Jadi saya biasa aja gitu kan, karena kita kan ya udah sering gitu kan, sering juga. Jadi nggak berlangsung lama itu dia itu langsung to the point, suruh saya buka baju, buka celana. Saya nggak bisa, saya bilang saya mijit gitu loh. Terus itu ya udah kalau begitu, kata saya, stop aja pak, bilang gitu kan. Langsung dia itu ngambil pisau, ngancem saya, kamu jangan macem-macem, kata dia. Jadi gimana ya, saya ya takut lah, namanya kita takut, kita mau keluar ke pintu juga kita itu kan ya pakai akses mau keluar gitu kan ya. Jadi di situ kita sampai, saya tuh benar-benar takut banget, takut saya sampai melakukan hal yang nggak kita inginkan gitu bang. Jadi istilahnya kita mengikuti apa maunya dia gitu kan. Jadi istilahnya saya disuruh apa namanya, ngisi barangnya dia gitu kan bang. Jadi istilahnya di situ saya keterpaksaan itu, karena muncul keterpaksaan itu karena saya merasa takut juga, karena kita nggak punya apa-apa istilahnya, kita pernah silat juga enggak gitu, kita istilah lemah lah gitu kan ya. Jadi kita ngelakukan itu gitu kan, sampai selesai gitu kan. Jadi istilahnya di situ saya itu nyesel banget bang, nyesel. Kenapa gitu loh, kenapa kok selalu terjadi seperti ini gitu kan.
selalu terjadi seperti ini. Jadi saya kayaknya saya nggak mau pulang waktu itu bang. Saya nggak mau pulang ke rumah. Saya bingung. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Nggak mungkin dong saya menceritakan semuanya ke istri gitu kan. Apalagi ke saudara gitu kan. Sedangkan saya ngerasa kok makin kesini kok semakin apa namanya, semakin banyak yang seperti itu gitu kok. Sampai tapi ya agak sedikit menikmati juga waktu itu bang. Istilahnya yang itu orangnya ganteng, ganteng gitu kan. Jadi kita kayak sedikit berkesan gitu bang, sedikit berkesan gitu kan. Cuman penyesalan tuh ada, penyesalan di sepanjang jalan tuh saya itu sampai nangis gitu kan. Yalah gitu kan. Kok begini amat sih, saya nyari nafkah gitu kan. Saya nyari nafkah begini banget gitu kan. Sorry. Sejauh apa memang waktu itu? Ya sampai ya disuruh ngisuruh spong lah gitu ya, bahasanya itu suruh nyepong walaupun kita geli ya kan, sampai kayak gitu kan. Tapi sampai Iya, sampai karena dipaksa. sampai berhubungan. Kalau untuk berhubungan badan sih enggak sih, cuman dia ngisep punya saya gitu kan, saya ngisep punya dia gitu. Jadi kejadian itu sampai sekarang pun nggak bisa saya lupain gitu kan, nggak bisa saya lupain. Ya sampai ngebekas banget gitu kan. Jadi saya sempat berpikir saya mau berhenti aja gitu loh. Saya berhenti jadi tukang pijit gitu bang. Cuman saya berpikirnya, oh ya sementara ini mungkin saya masih bisa bertahan lah gitu kan, bertahan gitu. Sampai saya hobi nyanyi gitu bang. Sampai saya hobi nyanyi gitu kan. Saya coba belajar ikut nyanyi gitu kan, ikut lomba gitu, lomba karaoke gitu kan. Terus saya coba bikin lagu bang, ya bikin cita-cita saya, siapa tahu saya dengan saya jadi seorang penyanyi gitu bisa merubah nasib gitu kan. Saya bikin sebuah lagu. Terus ada teman kata dia, kalau misalkan lu mau jadi seorang penyanyi susah lakunya, untuk dijualnya itu susah gitu loh, untuk nyari duit di situ. Kalau lu mau nyari duit, lu belajar MC sambil nyanyi. Ya di situ kita juga belajar lagi gitu kan, belajar. Ya sampai ya alhamdulillah gitu kan. Kita sering dipanggil ke hajatan gitu kan, ke hajatan. Cuman di sini kayaknya nggak jauh lagi gitu kan, nggak jauh dari yang itu tadi. Jadi kan kita request dari yang punya hajat, kadang dari pimpinan kita, lu harus rame ya, harus rame gitu kan. Jadi istilah biar lu biar hidup suasananya gitu kan, lu harus gaya-gaya seperti banci gitu kan. Kadang Ngondek gitu. ngondek, kadang-kadang kita lata-latain gitu kan. Ya aslinya mah gak lata, cuman pas di itu ya kita harus seperti ini gitu kan. Tuntutan pekerjaan. Bahkan sampai saya dapat tawaran podcast juga waktu itu. Bukan podcast sih, jadi kayak cerita horor juga tapi harus ngondek gitu kan. Nah cuman saya di situ saya berpikir lagi, nggak usah lah, cuman uang segitu gitu kan ya. Sampai saya tolak lah gitu kan, karena kalau untuk di dunia MC tadi mungkin ya cuma seling-selingan doang gitu kan ya. Nah ya cuman ya pandangan masyarakat juga, pandangan masyarakat kadang-kadang katanya banci itu mah, banci itu. Nangis saya bang, sebenarnya saya nangis. Jadi istilahnya saya ini laki-laki gitu kan ya, cuman mungkin jalan hidup saya gitu kan ya, yang harus saya jalani seperti itu gitu. Karena saya
walaupun saya gembira gitu di depan mereka, saya coba gitu kan. Cuma saya nolak gitu. Saya nggak bisa. Cuman saya udah terjun di dunia ini gitu kan, dunia hiburan ini gitu Bang. Jadi gimana? Ini pekerjaan saya gitu kan ya. Pekerjaan saya, kembali lagi saya mijit, saya ketemu yang seperti itu. Seperti itu gitu kan. Ya gimana sih Bang? Yang namanya kita harus memerankan sesuatu yang bukan itu kita gitu loh Bang. Bukan diri kita. Cuman kalau untuk itu oke lah, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kadang itu omongan dari orang. Omongan dari orang, bagi istilahnya saya juga punya anak gitu. Saya malu kadang-kadang saya bingung kan. Saya nggak tahu gitu Bang, istilahnya anak saya juga laki-laki gitu kan. Kalau sampai dia dikatain gitu bahwa bapaknya banci gitu kan. Cuman kadang-kadang saya kasih pengertian. Pernah anak saya bilang, dia buka tas saya, di situ ada kayak bedak gitu kan. Bapak banci ya, kata dia ngomong gitu. Itu ngebekas Bang, ngebekas banget. Anak saya sampai bilang begitu. Tapi saya kasih pengertian. Ini bagian dari pekerjaan Nak. Karena tuntutan gitu kan. Makanya kadang dia nyanyi gitu, suka nyanyi juga gitu kan. Banyak dari teman-teman yang komentar gitu kan. Ya katanya kayak bapaknya nih. Enggak, saya bilang gitu, dia nggak seperti saya gitu. Dia nggak bakalan jadi seperti saya gitu kan. Karena saya nggak mau anak saya sampai terjun ya seperti saya gitu kan. Karena rasanya itu ya sakit, terus tuh malu gitu kan. Kalau istri mungkin istri ngerti gitu kan, karena ini pekerjaan kita gitu. Sampai pernah juga saya dapat tawaran, saya jadi bintang tamu gitu kan di satu acara itu. Saya harus berpakaian seperti wanita gitu kan. Sampai harus pakai wig, harus pakai dress. Ya karena ya kita butuh Bang, kita butuh, ya kita terima. Cuman sebelumnya saya udah konfirmasi dulu sama istri, saya harus seperti ini nanti. Ya kata dia kalau cuma sebatas cari uang mah nggak apa-apa gitu Bang. Jadi ya cerita saya itu jadi seorang tukang pijit sama seorang MC lah gitu ya. Itu nggak jauh beda Bang. Dari kalau tukang pijit mungkin kalau orang awam mijit apaan sih lu sampai 200.000 gitu kan Bang, sampai 200.000 sering kali gitu kalau orang-orang awam gitu kan. Cuman kalau mereka yang sering mijit mah itu mah harga udah relatif murah lah, itu istilahnya. Cuman kalau mereka yang awam mah tanya jangan-jangan plus nih gitu Bang. Ya mungkin sedikit cerita saya Bang. Ya, oke. Aduh, saya terharu juga dengarnya Bang. Iya. Perjuangan seorang ayah
untuk menafkahi keluarganya, apapun dilakukan demi anak istri bisa makan. Iya. Hal inilah yang belum sampai ke pikiran anak ya bang ya. Iya, benar. Benar, Bang. Dan saya baru dengar nih kalau ada terapis plus plus, tapi dia pria. Iya. Kan biasanya kita dengar wanita nih bang, ya kan, perempuan yang memang terapis tapi dia ada plus plus juga gitu Iya. kan. Dan ini saya baru dengar dan saya mau tanya bang, rekan-rekan abang ada yang terapis plus plus tapi pria? Banyak banyak salah satu mungkin ada yang deket dari sama saya juga deket. Jadi ya emang dia atas nama terapis gitu bang ya. Oke. Cuman backgroundnya terapis tapi ya dia ya plus plus seperti itu. Jadi cuman bahasa mereka tuh ala-ala gitu. Kedok aja itu ya. Kedok gitu Oke. kan. Kalau untuk ya kalau terapis seperti saya gitu bang, kalau untuk miji 5 orang sehari itu nggak kuat. Karena apalagi kita freelance kan kesana kesini, paling ya kita udah mentok itu 4 itu udah capek banget bang. Iya, Kalau kita real pijit ya. Nah cuman kalau dia itu sehari itu 5, 6 gitu kan. Dan dia juga menceritakan apa namanya, penghasilannya dia bisa mencapai 40 juta, 50 juta. Iya. Bahkan dia sampai beli sawah, punya kontrakan, punya rumah gitu bang. Jadi cuman saya berpikir untuk apaan gitu kan ya. Kalau saya mau jual seperti itu udah banyak sekali bang. Apalagi mohon maaf bahasa, kalau bahasa mereka itu ada yang namanya boti gitu kan, boti. Nah kalau boti itu sangat laku sekali bang di dunia mereka itu. Kalau seperti saya ini gitu, pandangan dari mereka itu saya ini cantik. Jadi ada mereka itu yang ngelihat ganteng, ada yang ngelihat saya cantik. Nah cuman kalau saya ini di bagian cantiknya gitu. Oke. Nah itu Pandangan si laki-laki itu ya. pandangan mereka itu. Jadi anggapan mereka itu saya ini wanita gitu, wanita yang bisa dipakai gitu bang. Nah itu jadi cuman ya sejauh ini ya walaupun terjadi seperti itu, pernah terjadi gitu bang, sampai saya istilahnya di sekap seperti itu gitu kan. Jadi saya sekarang lebih hati-hati lagi kalau misalkan ada order pijit ke apartemen atau ke hotel, saya itu emang lebih hati-hati lagi bang. Tapi pernah nggak sih bang dapat tamu yang dia minta sampai berhubung gitu? Sering karena apalagi mereka itu ya kategori mereka itu boti gitu, ini mereka pengen ditusuk bang. Mereka pengen ditusuk, cuman ya kita hindarin aja bang, kita hindarin. Kalau kita ikut arus mereka ya kita bakal makin terjerumus gitu. Sedangkan sekarang aja saya ngerasa aduh gimana ya untuk menghindari itu gitu kan. Saya bakal berusaha bang, saya bakal berusaha walaupun untuk saat ini pekerjaan saya seperti itu. Tapi kalau dari sisi naluri sih, naluri ini abang masih normal. Saya 90% masih ke cewek bang. Hah? Masih ke cewek gitu, maksudnya ke perempuan Oh, gitu. oke. Cuman ya itu tadi ini cerita kita kan, namanya kita terapis itu punya kayak perkumpulan gitu gitu kan. Jadi yang mereka yang benar-benar ya normal gitu, mereka yang benar normal, mereka pasti bakal mengalami hal itu. Oke. Mereka bakal mengalami yang namanya pelecehan itu gitu loh. Penyimpangan kayak gitu ya. Iya. Oke. Ya saya sih bersyukurnya abang tetap teguh nih dengan pendirian abang sebagai lelaki normal gitu. Iya, iya. Lelaki jantan meskipun dipengaruhi oleh lingkungan yang Iya. menjurus ke arah ke situ ya bang. Iya. Terapis ya rentan dengan pelecehan. Iya. Kerja yang lain malah sebagai seorang Banyak. wanita gitu lah ya. Oke bang, berat ini sih apa
terharu juga sih saya dengar ceritanya bang. Iya, Anak umur berapa sekarang bang? umur 15. 15 tahun cowok ya. Cowok ya. Dan sebenarnya sih sudah paham ya pekerjaan Udah bapaknya paham. nih ya. Kadang-kadang saya juga pernah cerita, oh saya tadi dapat customer seperti ini nih, udah jangan dilayanin lah gitu kan. Saya juga pernah dapat customer juga yang seperti itu, sampai dia itu mohon gitu, mohon banget, tapi saya nggak bisa. Kata dia boleh nggak megang perutnya aja, saking dia pengen gitu kan. Boleh nggak pegang perutnya aja. Ya kalau mau pegang perut boleh, nggak apa-apa saya bilang, cuman kalau untuk yang lain nggak bisa. Nah nih kaum penyakit. Mohon maaf ya. Tapi maaf saya nggak bisa menormalisasi hal-hal seperti ini. Iya, Dan saya bilang itu adalah penyakit. iya, Ya bang, penyakit yang itu menular menular, betul. dan sangat berbahaya. Ya, Anda bisa lihat contoh kaumnya Nabi Lut ya, Iya, yang diazab karena menyukai sesama jenis. Dan itu sudah contoh loh, contoh tidak baik. Aduh. Oke, Bang. Ya, jadi sekarang selain terapis, Abang MC juga sambil nyanyi juga. iya, iya. Oh, Untuk sementara. nyanyi lagu apa, Bang? Saya lebih genre ke dangdut sih. Dangdut. Iya. Bolehlah di 1 bait 2 bait, Bang. Coba dinyanyiin lagu apa gitu. Lagu ciptaan sendiri ya. Boleh. Iya. Ini saya sebenarnya pengaduan saya kepada Tuhan sebenarnya di lagu ini juga, karena ya kisah hidup saya tadi gitu kan. Mungkin di rap aja ya. Boleh, Bang. Telah ku lalui jalan penuh duri, kan ku pertahankan kesucian cinta ini dengan keikhlasan, ketabahan hati. Ku serahkan semua padamu ilahi, kini bahagia yang engkau beri. Ya, itu judulnya keikhlasan. Keikhlasan. Asli keren, bagus suaranya, Bang. Cengkoknya dapet. Iya. Oke, baik Bang Rino. Ya, saya mendoakan semoga kerja keras Bang Rino diberikan kesuksesan nantinya, Bang. Amin, amin. Tetap sabar, tetap berada di jalan yang benar, Amin. dan tetap berdoa sih, Bang. Iya. Ya, biasanya kalau banyak juga narasumber kita nih keluh kesahnya nggak jauh dari ekonomi, gitu, Iya. Bang. Karena apalagi orang yang sudah berumah tangga nih, memang kan salah satu ujian terberat itu adalah ekonomi. Betul sekali, betul. Ya, Iya. disitulah kita rumah tangga kita diuji, keimanan kita diuji, gitu kan. Tapi yakin dan percaya Bang, insya Allah kerja keras kita akan terbayarkan. Amin, amin. Apalagi ditambah istri dan anak yang selalu mendoakan di rumah. Iya. Gitu. Yang penting Abang tetap istiqomah Iya. di jalan yang benar. Itu sih Bang. Ya. Sampai di sini mungkin Bang ada tambahan sebelum kita tutup podcastnya, ada pesan-pesan mungkin? Ya, saya cuman berpesan kepada mungkin rekan-rekan terapis ya, bahwasannya walaupun kita membutuhkan banyak uang untuk jangan sampai lah istilah kita tergiur gitu dengan iming-iming uang gitu kan, sampai kita harus terjerumus ke apa namanya ini, dunia hitam gitu, karena nggak ada yang kekal sih sebenarnya Bang. Jadi istilahnya kalau seperti saya pun menyesal gitu walaupun saya berusaha gitu kan, tapi penyesalan terus
Ya pokoknya pesannya ya seperti itu, dan juga untuk yang customer yang menganggap terapis semuanya seperti itu nggak bisa. Istilahnya nggak semuanya terapis itu bisa dibayar dengan uang, dengan harus diiming-imingi uang, dengan mengikuti nafsu kalian gitu kan. Karena walaupun kita mengikuti karena keterpaksaan juga bang. Ya. Itu aja sih. Oke. Ya, dari saya semoga anak dan istrinya tetap mendoakan suaminya, mendoakan bapaknya yang berusaha keras banting tulang mencari nafkah buat kamu makan. Jangan pernah menghina pekerjaan bapaknya karena itu semua dilakukan untuk menafkahi kalian, gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan anak-anak TikTok bang. Iya. Pengaruh konten jadi gimana gitu ya. Iya. Ya tolonglah lihatlah ini ya, lihatlah kisah dari bapak ini. Begitu susah payah mencari rezeki gitu kan. Apa aja dia mau kerjain selama itu halal. Iya. Dan buat kalian orang-orang sakit aja sendiri. Jangan tularin ke orang. Ya. Oke penonton, itulah kisah dari Bang Rino. Buat teman-teman yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ali Jejak Backpacker, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau mungkin teman-teman malu untuk hadir ke sini atau karena jaraknya juga kejauhan di luar kota, tapi ingin kisahnya diangkat di sini, teman-teman bisa mengirimkan cerita kalian di nomor WhatsApp 0858 47683 atau di email admin@jejakbackpacker.co.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Rino, terima kasih banyak Bang. Iya. Sukses terus ya Bang. Oke. Pantang menyerah. Iya. Oke. Sampai jumpa.